Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan malam hari ini, kita harus penuhi perintah Allah, maka Allah akan penuhi kehidupan kita. Menggapai ridho Allah, yang pertama, kita harus sholat tepat waktu, artinya lebih utama menyegerakan sholat daripada menundanya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, yang memberikan kasih sayang serta mendidik kita. Jadi, jangan sampai kita melawan atau meminta kedua orang tua kita, karena ridho orang tua juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik sedikit pun jangan sampai kita remehkan, karena kebaikan balasnya juga kebaikan. Begitu pula sebaliknya, perbuatan jahat sedikit pun jangan sampai kita remehkan, karena semua juga ada balasannya. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada kita. Kayak punyai untuk semari niki dikek sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, iku mik sing mari apa jane penyampaian kayak ono buku. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yai dan Bu Yai. Dari apa yang saya sampaikan, bila nanti ada yang perlu diperbaiki, mohon bimbingan dari Yai dan Bu Yai. Dari apa yang saya tangkap terkait dengan obrolan malam ini adalah yang paling membuat saya terbuka adalah terkait dengan surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, di mana intinya manusia itu akan menuai apa yang ditanamkan, baik atau buruk. Jika tidak saat ini, mungkin nanti. Saya Pak Yai dan punya. Dari sini artinya teguran dan reminding untuk saya, pengingat untuk saya juga dan kehidupan saya. Barangkali mungkin ini tidak dijadikan sebagai dasar kita menagih kepada Tuhan. Jadi seolah-olah karena sudah Tuhan berjanji kepada kita melakukan kebaikan, maka akan selalu akan dibalas dengan kebaikan. Lantas kita menagih Tuhan, saya sudah melakukan kebaikan, manakah balasan kebaikan yang telah saya lakukan kepada orang lain atau kepada kehidupan yang telah saya lakukan sebelumnya. Lantas membuat kita menjadi tidak ingat, lantas membuat kita menjadi lupa bahwa sesungguhnya ada kebaikan-kebaikan di luar sana yang telah diberikan kepada kita, tapi kita tidak sadar bahwa itu kebaikan dari Tuhan. Salah satunya mungkin tidak berupa materi, bisa jadi orang tua yang sehat, bisa jadi nafas dan kesempatan hidup yang panjang, bisa jadi sahabat-sahabat yang mau menerima kita, bisa jadi kesempatan berkumpul di obrolan Emerald ini, berkesempatan bertemu dengan Pak Yai dan Bu Yai, membuka pikiran kita semua. Ini mungkin salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kami. Lalu banyak sekali lantas dari semua ini, ngapunten Pak Yai, kita itu kadang, khususnya saya, banyak sekali pada akhirnya menuntut mengapa kehidupan ini seperti ini. Apakah Tuhan tidak menyayangi kita? Apakah Tuhan tidak menyayangi saya? Karena apakah kurang kebaikan yang sudah kita lakukan semua sehingga kehidupan atau Gusti Allah membuat kita seperti ini, seperti itu Pak Yai. Kadang kita berpikir kita itu yang saya berpikir saya yang paling sengsara, karena saya mungkin seringkali Pak Yai dan Nyai merasa apakah belum cukup berbuat baik seperti itu. Tapi mungkin saya lupa bahwasanya kehidupan yang ada saat ini adalah kehidupan
kehidupan terbaik yang disusun Tuhan kepada kita. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kita tahu bagaimana Tuhan menyusun skenario kehidupan kita, niscaya kita akan menangis karena begitu indahnya. Lantas, ini merupakan pengingat bagi saya bahwa kembali lagi ke surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, terus berbuat baik bagaimanapun bentuknya, terus berbuat baik, niscaya akan Allah balas kebaikan itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Harusnya ya kita semua ini, khususnya semua hamba Allah ini melakukan kebaikan, melakukan menjalankan perintah Allah niku krana taat, karena itu perintah. Jadi wis istilah harga mati. Melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu atau kita taat kepada Allah tidak karena takut dengan neraka dan tidak karena supaya masuk surga. Jangan, karena itu cuman janji Allah tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi harusnya kalau sudah bertauhid ngelakoni sholat, menjauhi larangan itu karena taat. Nah, semua ibadah ini yang kita harapkan hanya ridho Allah. Kalau nanti ditanggleti tamu, Pak Yai jenengan lek ndongaaken, ngapun lek ndongaaken santri terus pundi. Yo jadi ridho Gusti Allah ngono ae iki, tiange niki ae. Kula selalu donga dan sering menyampaikan ke santri-santri sing ngaputi. Wong sembahyang kuwi wis ketek to. Wong sembahyang gak madhepna Gusti Allah. Gitu. Ilingi atine, iling penggaweane, iling iku siku sembahyang durung sampurna. Lah saniki jenenge wong urip lek gak sampurna, misale situ sikile bejo kan wis gak ganteng. Sebetulnya kita sholat niki kita sik dereng cara standar dereng ya, mulane napa? Kenapa kita ini lebih takut kepada jerakan atau penguasa atau atasan daripada Allah. Nggih, krana kita tasik wedi kali sak liyane Gusti Allah. Wah, dipanggil bupati ae kakae kaya apa rasane kan ngoten. Padahal setiap hari dipanggil Allah, nggih rasane biasa-biasa saja, malah ngeten-ngeten atan salat maneh. Kan kula nanti bawa napa jamaah umroh. Salat maneh wis melok Pak Yai umroh ke Singapura iki dijak salat ae. Lho terus lha opo lek gak salat wis kewajibane menungso. Jadi jenengan sedekah, jenengan nglampahi kebagusan nggih, amal soleh niku nggih harusnya cuma berharap mendapat ridhonya Allah. Mulane kut niki kan gapailah ridho Tuhanmu. Lek wis Allah ridho, nah kita dicintai Allah. Nggih. Supaya dicintai Tuhanmu. Lek Gusti Allah istilahnya lek Gusti Allah niku dereng ridho nggih, mboten saged. Jadi monggo kita robah mindset kita, nggih kita robah ya napa carane meskipun zakat, sedekah, salat, zikir cuman mengharap ridho Allah. Nggih kabeh wis diprogram kali Gusti Allah kok. Nggih. Nah, mulane niku wau nggih. Nek ridho kali pinaringi Gusti Allah, Allah ridho. Kan pun kalau bentuk syair niki. Nah, syair niki sebetulnya napa niku jadi pendukung supaya lebih gampang dipahami. Kurang setunggal satunya ya apa ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yaitu kita harus berbuat baik kepada siapapun
Karena setiap kebaikan walaupun kecil ia akan kembali kepada kita dalam kebaikan juga, dan perbuatan buruk walaupun kecil juga akan terbalaskan buruk kepada kita. Jadi sekecil apapun kebaikan maupun keburukan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita sendiri. Maka berbuat baiklah agar Allah ridho dengan hidup kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Cak Fauzi. Singkat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syair dan juga sedikit pemahaman tentang surah Al-Risalah ayat 7 sampai 8. Zaman baca syairnya. Yang pertama, Oke. ridhone wong tuwa kita, ya ridhone Gusti Allah. Mula bagus ana wong tuwa kita, supaya Allah bagusi urip kita. Pada syair yang kami baca ini berkaitan dengan kut yang nomor 33, yaitu yang sebanyak berwajib tadi, yaitu gapailah ridho Tuhanmu supaya dicintai Tuhanmu. Itu Allah fi nuraitin asutullah fi subtil walidain. Artinya bahwa untuk mencapai sebuah keridhaan Allah, ya kita harusnya itu dari Allah, baik yang sudah masih ada, masih hidup, masih berada di tengah kita, atau yang sudah meninggal, dengan cara kita paling tidak ya, seminggu sekali atau 1 bulan sekali bisa ziarah ke orang tua sudah meninggal, dengan harapan supaya walaupun kita bisa melihat, ya, merasakan, ya karena kita sampaikan yang meninggalkan jasadnya, orangnya kan masih hidup. Artinya beliau sebenarnya itu tahu kita tidak tahu mereka. Nah, caranya bagaimana? Ya itu kita sering nyambung proses dengan doa, dengan ziarah dan seterusnya. Paling tidak setelah sholat kita tetap berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita. Kemudian untuk menggapai ridho Tuhan sudah ada jawaban di syairnya, yaitu yang terakhir, ya, kita harus noto laku kita, istiqomah, tauhid dan ikhlasan kita semuanya. Karena apa? Ada namanya hukum sebab akibat. Api balasan api, sebabnya ya akibatnya juga bagus. Makanya semua butuh namanya proses ada hasil, prosesnya ya sebab itu. Nah, hasil adalah akibat daripada apa yang kita perbuat. Sama dengan kita berbuat baik, ya akan kembali pada kita sendiri. Dengan baliknya, ketika kita berbuat jahat, ya, jangan dikira tidak ada balasannya. Walaupun mungkin ya sehari 2 hari tidak, tapi mesti ada balasannya. Bahkan yang lebih kita khawatir adalah akan menimpa pada anak cucu kita. Nah, ini kan berat sekali risikonya. Begitu juga kebaikan juga akan merembesi atau berakibat pada anak putu kita. Kayak tadi saya sangat inspiratif sekali ya ditekan namanya Romo Yai, ya. Wong tuwa demi masa depan anaknya rela berkorban.
dengan harta, dengan cita terobos itu luar biasa sekali. Ternyata kan tidak begitu lama kan balasan akan diwujudkan oleh Allah SWT melalui putranya itu. Begitu juga ya, kita berusaha ya, yang menjadi orang tua yang berusaha bagaimana cara ya pun caranya anak kita ini bisa sukses ya, melebihi kita, melebihi orang tua. Ya pun caranya ya tergantung kita saja, kemauan dan kesungguhan kita ya mendidik. Kalau tidak bisa ya kita titipkan ke pondok pesantren atau disekolahkan ya. Itu salah satu jalan untuk menggapai ridho Allah SWT. Saya kira itu yang bisa kami pahami dari Syakir dan juga ayat Al-Quran surah Al-Jasa ayat 7 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya pahami dalam obrolan malam hari ini, ikut yang ketiga, kapela ridho Tuhanmu supaya dicintai Tuhanmu. Seringkali kita dihadapkan pada sebuah ajakan kebaikan, namun kita merasa ragu untuk melakukannya. Padahal ada banyak reward atau fadilah dari sebuah amal yang baik. Meski amal baik bukanlah satu-satunya patokan baik dapat menjadikan amal kebaikan itu sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disertai niat mendayagunakan semua pemberiannya dalam kebaikan sebagai wujud pengabdian diri seorang hamba yang sudah selayaknya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang dapat saya pahami dari halaman 33. Gapailah ridho Tuhanmu supaya dicintai Tuhanmu. Jadi tujuan kita adalah menggapai ridho Allah. Mencintai Allah adalah tujuan utama orang-orang beriman, yaitu bagaimana caranya biar Allah menyukai, tidak murka, menyukai, tidak murka, merahmati dan dekat kepada kita. Kenapa orang-orang beriman mempunyai tujuan demikian? Tentu saja karena orang-orang beriman mencintai Allah. Mereka ingin mendapatkan cintanya. Cinta kepada Allah akan membuat kita bahagia dan tidak buta pada kebenaran, namun menjadikan kebenaran dengan cara-cara Allah yang maha benar indah dalam hati kita. Dan jika sudah dicintai Allah, insya Allah hidupnya akan indah, tentram, baik dan mantap. Karena Allah yang maha kuat akan melindunginya. Allah yang maha kaya mencukupkan rezekinya. Allah yang maha mengurusi, mempermudahkan urusan-urusannya. Allah yang maha kuasa menanamkan ketentraman ke dalam hati kita. Betapa berharganya cinta Allah bagi orang-orang beriman, melebihi keindahan dunia dan surga. Demikian yang dapat saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya pahami dari kut halaman 33 adalah mencari ridho Allah itu artinya mencari apa yang membuat Allah rela pada kita. Maka seorang yang memiliki prinsip hidup mencari ridho Allah adalah mereka yang menuhankan Allah, sekaligus memiliki prinsip la ilaha illallah, dan siapa yang memiliki
filosofi la ilaha illallah dan mengucapkan dengan ikhlas, maka pasti akan masuk surga. Orang yang mencari ridha Allah, dia akan mengikuti apa yang diinginkan Allah. Dia akan berbuat baik, berhati lembut, tidak suka menyakiti orang lain. Mungkin itu yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya pahami dari obrolan malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada para hamba bahwa setiap amal kebaikan atau keburukan, walaupun sebesar apapun, pasti punya balasannya masing-masing. Di mana masing-masing amal, mesti sedikit atau kecil, yang paling dikerjakan sungguh akan menerima ganjarannya. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Yusuf. Assalamualaikum. Agar kita senantiasa diridhai sama Allah, Didekatkan. agar kita dapat mencapai ridha Allah, yaitu semua kegiatan kita, apa yang kita lakukan, baik pekerjaan, baik kita merawat apa aja lah, merawat anak, merawat tanaman, hewan, tumbuhan, kita niatkan itu suatu ibadah yang insya Allah akan mencintai kita juga. Yang mana Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan sesama yang kita pahami semua. Jadi kita sebagai hamba Allah sebisanya menghamba kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Yang biasanya kita sering ucapkan dalam sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu yang artinya bahwa hanya kepadamu lah, hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi janji kita kepada Allah yaitu kita menghamba hanya kepada Allah, enggak menyekutukan Allah. Itu insya Allah akan diridhai sama Allah. Dan seumpama kita manusia beramal sampai berapa tahun pun, kalau Allah nggak ridho, kita nggak akan dapat kenikmatan masuk surga. Jadi saking cintanya Allah kepada hambanya, Allah ridho kepada hambanya, maka kita akan diridhoi untuk memasuki surga. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amal yang karena Allah menjadi ibadah yang luar biasa. Karena Allah, misalnya jenengan duwe bojo ayu, sayangi krono ayu nih bojo nih, jangan karena Allah melakukan apapun karena cinta kepada Allah. Monggo berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kawula tadini Romo Yai beserta keluarga dalam, semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta rekan-rekan SPM 10 Malang yang dirahmati Allah. Pertama-tama melanjutkan dari rekan-rekan tadi, pemahaman saya tentang
Quran surat Al-Zalzalah sama Ar-Rahman yang dikaitkan langsung dengan iling-ilingan dari Yai tentang pentingnya kita menggapai ridho Allah. Surat apa? Surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ayat 28 sampai 8 sama Ar-Rahman tadi ya. 60. Nah, maaf Yai. Kaitan tentang pentingnya menggapai ridho Allah dengan dikaitkan dengan yang tersirat di Quran surat Al-Zalzalah tadi, bahwa ridho Allah sangat-sangat kita butuhkan. Dan di Al-Zalzalah disampaikan secara jelas di sini bahwa semua perbuatan pasti akan ada akibatnya. Kalau pepatah mengatakan kita menabur, kita pasti akan menuai. Dengan syarat penuaian itu harus dengan ikhlas. Tadi dijelaskan Yai, keikhlasan itu cuma satu, mengharap ridho Allah. Jadi tidak berharap bahwa yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, tapi semuanya semata karena Allah Ta'ala. Kalau pemahaman saya, memang kalau dosa atau kesalahan yang kelihatan mata yang kita lakukan itu bisa disebut dosa, tapi kalau pahala apapun yang kita lakukan belum tentu mendapat pahala, karena pahala itu adalah cuman dari Allah semata. Dan keikhlasan. Jadi kalau amal soleh ya harus yakin. Selama ikhlas mungkin ya. Ya. Kalau semuanya lillah billah karena Allah, semuanya menjadi, karena itu balasan. Ayatnya tadi ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, kita ibadah harus diyakini, Mas. Yakin seyakin-yakinnya bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Setelah itu terserah Allah, yang penting kita yakin setiap amal soleh. Amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar langsung mendapat ridho Allah. Amin. Dengan keikhlasan lesan dan hati kita. Makasih banyak ya, bisa saya rubah sedikit pemahaman saya itu tadi. Kalau dosa pasti dan pahala pasti selama keikhlasan melekat pada hati kita. Karena ada pepatah mantan juga seperti sedekah yang disampaikan Yai tadi. Pemahaman saya juga seperti menanam tadi, seandainya kita menanam di tanah yang subur akan tumbuh dari benih itu buah yang bagus. Tapi seandainya kita salah menanam di tempat yang tandus, bagaimanapun akan tidak bisa tumbuh buah yang seperti kita harapkan. Seperti sedekah, kalau kita benar-benar kita arahkan ke jalan Allah, insya Allah itu akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Tapi seandainya sedekah itu kita sedekahkan selain ke jalan Allah, sepertinya akan sia-sia, cuma untuk duniawi saja. Karena selama kita menanam bibit rambutan di tanah yang subur, pasti akan tumbuh rambutan juga. Nggak mungkin kita menanam rambutan nanti tumbuhnya apel. Kalau sampai tumbuh apel, berarti seperti rambutan tanpa rambut itu. Ya, memang gitu. Seandainya kita menanam, pasti akan tumbuh sesuai dengan benihnya. Kalau kita memang untuk Allah, pasti Allah akan membalas sesuai dengan yang kita harapkan. Saya dicepno tauhid ini. Tanah yang subur itu tidak memastikan bisa panen. Kalau misalnya, oh iki subur, aku yakin panen. Oh jangan, subur itu syarat tok. Tapi harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti Allah maringi panen. Yang mari panen bukan tanah yang subur, itu cuma syarat. Sakit dipahami. Kalau bertauhid jangan sampai keliru.
Iya, Yai, agak memang tadi sebenarnya sudah ada dari Yai tentang siraman tadi bahwa obat itu tidak menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Tadi keberasan juga itu. Itu pemahaman yang bisa saya pahami. Memang kadang-kadang saya agak melogikakan gitu, tapi alhamdulillah Yai selalu sabar untuk menuntun saya supaya logika itu enggak kebablas, semuanya dilogikakan. Ada hal-hal tertentu yang di agama kita yang enggak bisa dilogikakan, tapi cukup diiman. Mungkin itu pemahaman saya, Yai. Insya Allah dengan saya pribadi sering ngaji di sini, dengan izin Allah saya dan keluarga juga akan bisa berubah lebih baik. Mungkin itu saya selalu mohon doanya pada Yai supaya saya sekeluarga kelak dipanggil Allah dengan kalimat terakhir terucap pada lisan kami, la ilaha illallah, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maju. Terima kasih Yai, mohon maaf semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemahaman dari syair Quds halaman 33, gapailah ridha Tuhanmu supaya dicintai Tuhanmu. Di sini yang bisa saya simpulkan dari syair tersebut, ada hal yang harus dilakukan manusia sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, dengan melakukan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, patuh dan taat kepada orang tua dan kepada guru. Kenapa kita harus patuh dan taat pada orang tua? Karena agar selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, selalu mendapat doa dari orang tua kita dan selalu mendapat ridho dari orang tua kita, di mana ridho dari kedua orang kita adalah termasuk ridhonya dari Gusti Allah. Mari kita berlomba-lomba, mari kita perbaiki cara hidup kita di era dan zaman seperti sekarang ini, di mana apa yang kita lakukan, mau kita berbuat apa saja, hanya kita tujukan untuk mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Mungkin itu pemahaman dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan taati Romo Saifullah Haribillah dan seluruh jamaah rahimakumullah. Kami dari Unisma, karena ini masih perdana ya. Nama saya Imam Syafi'i, dosen di Fakultas Agama Islam. Apa yang sampun didhawuhaken Romo Yai dan di forum ini saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ad-dinun nasihah,
agama adalah nasihat, nasihat bil lisan, wan nasihat bil af'al. Romo Yai sudah memberikan nasihat bil qaul, dengan ucapan, dengan cerita-cerita yang luar biasa yang sudah disampaikan beliau, dan beliau juga memberikan contoh af'al, perilaku beliau untuk bagaimana bertauhid kepada Allah. Niki ingkang kula tingali, niki ingkang kula rasakaken, walaupun saya khususnya itu bertemu dengan beliau 2 kali. Pertama sowan ke beliau dan keduanya adalah malam hari ini. Itu yang menjadi inspirasi kami, apa yang sudah disampaikan beliau dan di hadis Rasul itu. Yang kedua, saya juga teringat yang ada di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan kejelekan, keburukan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Maka apa yang sudah disampaikan beliau, saya kira melakukan kebaikan itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi itu untuk dirinya sendiri. Ini yang saya kira untuk diri saya itu menjadi satu hal yang harus saya introspeksi pada diri saya dan untuk bagaimana selalu baik. Yang terakhir, saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika berbicara tentang penyucian diri. Karena Romo Yai sudah menyampaikan hati ini jangan sampai terisi oleh sampah-sampah. Itu sebenarnya kita nih yang banyak sampahnya di hati. Ini saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, itu adalah tatahhirus sirri amasyallahi ta'ala, yaitu adalah membersihkan hati nurani kita dari selain Allah. Artinya kita harus mengisi hati kita ini hanya terisi Allah. Selain Allah jangan pernah masuk di dalam hati kita. Niku Yai ngapunten apa yang kami pahami dan kami rasakan, apa yang sampun disampaikan panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Obrolan malam ini kita saged sareng-sareng ngobrol kali Dr. Yunus dan Dr. Imam Syafi'i. Semoga diri itu oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Harusnya kita ini proses menjadi kekasih Allah. Kalau sudah dicintai Allah kan menjadi kekasih Allah. Meskipun porsinya itu di belakang, tapi kan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika belum bisa menjadi kekasih Allah, lek durung iso dadi wali ning Gusti Allah, dibungun salat iso bersih iku dibundikoni. Karena kita masih takut dengan selain Allah. Walane inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Berarti niku patokane. Nek kita niki dereng dadi kekasih Allah, nggih. Nah, kita salate sik ngoten mawon. Mulane saniki ngeten, orang tua petani, orang desa bisa melahirkan anaknya menjadi profesor doktor. Mulane sing diceritakan apa Dr. Imam Syafi'i wau kan, nah, itu hebat mana sih orang bodoh dengan orang yang pinter? Hebat mana? Cek tanda. Yang hebat itu yang mana? Yang bodoh apa yang pinter? Kalau melihat orang bodoh bisa membiayai anaknya menjadi profesor doktor, sementara anaknya ini yang profesor doktor belum tentu bisa melahirkan anaknya menjadi profesor doktor.
Makanya guys, meskipun orang tua kita ini bodoh itu hebat. Ya hebatan yang bodoh ini daripada yang pinter. Karena pinter tidak berakhlak sehingga membentak orang tua, tidak mengakui jadi orang tua. Karena dilihat napa? Delok wong tua didelok bodone ambek didelok eleke. Mboten didelok baguse. Padahal kuliahe sing biayai orang tua direwang kadang-kadang wae bayar SPP direwangi utang-utang. Nah, jadi sing didelok niku nggih bodone ambek napa eleke niku wae iki lah aku isin ambek kancaku, ambek pacarku, waduh tambah rujak tak karuan. Benarnya sing lebih aman itu dimasukkan di pesantren nggih. Sebesar apapun biayanya, karena hanya di pesantren yang membentuk akhlakul karimah sekalian praktek akhlak. Makanya rata-rata itu kalau baru masuk di pesantren Singaputih itu kan 40 hari baru dikunjungi orang tua. Rata-rata menangis orang tua itu. Karena orang tua melihat anaknya misalnya dablek, ngopo, ndak pernah salim cium tangan. Ketika di pesantren Singaputih dididik, ayo salim ala Singaputih, mencium pipinya, tangannya, terus dengkul ini. Rata-rata menangis, terharu. Nah, apalagi nanti tahun-tahun yang akan datang itu nanti sekolahan tidak ada pelajaran agama. Terus kayak apa nanti? Banyak penguasa yang tidak beretikan, tidak punya akhlak. Makanya akhlak itu tingkatannya paling dhuwur, sak dhuwur ilmu. Kalau tidak disertai akhlak merusak dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri. Makanya meskipun nanam apapun, nah itu kalau disertai ilmu jadi selamat. Misalnya kata sing disampaikan Pak sinten? Pak Dodi. Iki sawah aku mau katamu Mas ngono gak bagus, cilaka sudah. Mari ngomong ngono terus mati, rokok bangunan. Karena mendewakan mes, nggih pupuk daripada Allah. Ini hati-hati. Nah, kon kok gak tak biayai, gak iso dadi ngene. Wah, iku ngilangno jasai Gusti Allah, hilang sudah. Lek mari ngomong ngoten tasih enten kesempatan tobat, alhamdulillah. Mulane kita saged ngobrol ngumpul ngeten harus bersyukur kepada Allah, ini mahal. Ngeten iki sing ngersakno nggih Gusti Allah krana oleh pitulunge Gusti Allah. Apalagi jenengan ngaji temeri ngajak bojone, Masya Allah indah sekali kalau panjenengan bisa melihat. Nggih, lek tasih wuto yaitu beda lagi. Karena keindahan ini harus bisa dilihat. Kalau bisa melihat ngaji wong loro apa malih napa niku jenenge nggawa panganan luar biasa. Itu kalau tidak dikehendaki Allah nggak bisa. Jadi kuwatir iki Gusti Allah. Mulane nggih lafal sing paling hebat ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ketika panjenengan sholat, jenengan misalnya teng mobil, sadurunge masuk mobil kan saged delok zahir itu. Nah, ketika jenengan masuk terus lawangnya ditutup, jenengan ketinggal mboten teng njaba. Sing teng njaba ketinggal. Nggih mboten. Harusnya seperti itu sholat. Kalau sudah Allahu Akbar ya jangan ingat-ingat yang zahir, yang diingat harus Allah. Sakit memahami tak? Lah misalnya selama niki sembayangi sih napa niku kakaruan ya tidak apa-apa, pun kita syukuri alhamdulillah sakniki mirengaken. Dan niku sing jenenge menghilangkan zahir, mengingat yang batin. Soalnya sing delok ki jero iku mangko. Nek jero enten jero pun jenengan sakit mboten ningali burine jenengan. Misalnya tadi supir kan tidak bisa, jadi wis nyekel setir ya lucu sing di ngarep, sing dituju di wau dan sakit dipahami.
Mulane la ilaha, nah niku gak ono sembarang kalir, gak ono. Gak ono. La ilaha ora ono nggih. Zat sing wajib disembah illallah kecuali Allah. Berarti lek jenengan tasik tutup la ilaha. Lah niki napa? Nggih masih belum ada agama di situ. Illallah lah kecuali. Napa lek mboten beragama itu napa kan? Napa itu? Ateis. Berarti jenengan kabeh kula jenengan ateis dhisik. Lho kan la ilaha ndak ada yang disembah. Nggih. Ngoten nggih, illallah kecuali Allah. Makanya kalau jenengan nek nuntun bapake misale wis terakhir, wis parah niku, Allah ngoten mawon. Jangan la ilaha illallah. Lah nek mboten nuntut ya napa? Jadi ateis kan ngoten ya. Lebih aman langsung Allah. Ngoten. Tapi ada juga yang menyalahkan wojo. Wong iku kan man akhiru karami la ilaha illallah. Lah daripada kita ngerti bahaya ini nanti khawatir teng kita, mending Allah, karena la ilaha illallah itu istilah ringkes ya Allah. Dadi lek wis la ilaha illallah nggih jenengan wis gak ono rasa iku, jangan sampai punya rasa tangane ya gak ono, sikile gak ono, kabeh gak ono. Yang ada di dalam hati ini cahaya ilahi. Kan misalnya ke hati kok Allah, loh, apa Allah bertempat? Tidak. Paham ya? Allah tidak bertempat, tapi di dalam hati ada cahaya ilahi. Ngeten. Lah misale jenengan ngeten, niku lampu, padang itu ki lampu. Tapi jenengan pun ngaran iku lho zate Allah. Allah tidak berzat. Jenengan faham cahaya ini cahaya ilahi. Gak usah nguasno lampu nih jenengan nggih. Misale lampu lek nguasno lampu bayar nggih, motone jebrot misalnya. Ya sudah, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kecuali mata batin. Bagaimana caranya kita terus belajar tentang ilmu tauhid supaya saged ngeweruhi Allah lan bisa melihat Allah. Tapi mboten zatnya Allah ya gak kuat nggih. Saged dipahami. Jadi nek enten cahaya jenengan yakin mboten nek enten. Napa nek enten lampu. Nah, ndak usah delok lampune karena Allah tidak berzat. Tapi napa niku jenenge cahaya ini nggih napa dampak dari lampu. Cara melihat Allah nggih. Berarti kelas iman ke nomor 4, ru'yatullah biqalbihi, bisa melihat Allah dengan hati. Syukur-syukur iso napa niku tingkatan iman yang terakhir, iman hakikat. Marotibul imani khamsatun. Tingkatan iman itu ada 5. Kalau yang terakhir ini ya memang susah. Nggih. Karena napa sing terakhir? Wal fana'u billah wa syukru bihi. Nah itu terus dan selalu kula sampeaken. Wong niku urusan rasa, jenengan lek mboten nglakoni gak iso berubah. Niki urusan rasa. Jadi Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berzat. Nggih. Jadi kata niku wau lho. Nek napa niku contoh globale, jasad digerakkan oleh roh digerakkan oleh Nur Muhammad digerakkan oleh Nurullah. Wis tutuk niku tok, mboten usah utak-utak tentang zat Allah. Niku larangan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sebagian ngaten wala tafakkaru fillah. Ngaten nggih. Saged dipahami nggih. Wis gak usah napa akeh-akeh titik-titik ngoten mawon. Pokoke kita istiqomah wae ngaji-ngaji, wae salat-salat, wae nyambut gawe. Sakjane ayat nggih 7 dan 8 iki bisa dibuat napa niku pengawalan mencapai kesuksesan. Kok umpamane di Indonesia ini semua penguasanya seperti itu, subur makmur. Kan kata korupsi gak kira wani. Sebabnya apa? Wah, iki larangan. Loh. Gitu.
Misalnya jenengan kerja di kantor, gak kira ngutil, gak kira korupsi waktu. Karena apa? Udah paham dan tahu, wah iki aku ngelakoni elek, aku akibatnya elek. Akibatnya yang fatal misalnya, oh bisa sampai dipecat dan lain sebagainya. Kalau ayat 2 ayat ini kita ceklis sak teman-teman nih, insya Allah menjadi hamba Allah yang selamat, makmur dunia akhirat. Ya apa caranya kita dari umat Nabi Muhammad sing dicocoki kali Nabi Muhammad, sing dicintai Nabi Muhammad. Lek kita nggih berusaha nyintai Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad belum tentu nyintai kita. Karena sesuatu yang kita suguhkan kepada Rasulullah ini buatan sesuai kali apa sing dikarepno Kanjeng Rasulullah. Kepada Allah pun juga demikian. Nglakoni perintah nggih, ngedohi larangan masih nggih belum sesuai aturan sing mesti. Tapi kita pun alhamdulillah saged ngumpul-ngobrol ngeten iki kita bersyukur teng Allah. Mungkin titik suwe lak iso-iso dhewe, suwe lak paham-paham dhewe, ngoten mawon. Angger kita iki jalan terus suwe lak nggih nyampe. Nggih, cuman perjalanan lek kepingin cepet nang Jakarta aja numpak becak. Aja numpak truk pusung, suwe nih. Ya paling enggak itu ya numpak bis tah, numpak sepur kan. Tapi ojo sepur rusak. Ya gak toto-toto, bis rusak, ya gak toto-toto. Syukur-syukur, nek gelem napa niku jenenge kurban lebih banyak numpak pesawat. Dan beda ceritanya. Napa numpak pesawat, sampai numpak sepur, sampai numpak bis, sampai numpak becak. Jadi sedaya ceritanya mboten bodoh. Seandainya nyampe Jakarta disuruh ceritanya tetap tidak sama. Sholat pun juga demikian. Sholat kula jenengan sedaya niki masih ngajine bareng sak ruangan. Nggih pendapatan keilmuannya pemahamannya nggih mboten sami. Lho wis niku lho, dudono kebesarane Gusti Allah. Jadi maksudnya la ilaha illallah wis ana sembarang kalir nggih. Kejaba Allah Subhanahu wa taala, kejaba kabeh iku pitulunge Gusti Allah. Lek tentang kasih sayang Allah niku nggih Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rahmane Allah niku, kasih sayange Allah niku lek Ar-Rahman, sifatnya Allah Rahman niku wau nggih. Nyayangi teng dunya lan teng akhirat. Nggih. Lek Ar-Rahim khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah lah. Ini nanti ada kenikmatan yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa, tapi khusus di akhirat. Ada lek tentang kasih sayang Allah, semua ciptaan Allah disayangi oleh Allah. Meskipun tadi bajingan, meskipun tadi preman, meskipun tadi napa niku orang yang selalu ingkar kepada Allah, tetap nyatane dikai urip dan dikai akeh dunyane. Tapi tentang ketenangan dan kebahagiaan tidak bisa menjamin, karena ketentraman dan ketenangan batin itu hanya ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya berpikir kepada Allah. Dan mulane kadang-kadang pengusaha besar tingkat dunia terus napa niku bunuh diri, ya masuk akal karena tidak dikasih ketenangan oleh Allah. Yang dikasih ketenangan hanya orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah nggih. Kula ulang-ulang niki supaya terbentuk sebuah karakter iso nrimo pinaringe Gusti Allah. Wis pokoke kita sing temen ngajine, sing temen salate, sing temen nyambut gaene insyaallah nggih Gusti Allah ndadosaken mulya. Karena yang kita lakukan hal-hal yang mulya. Lek kita lakukan api mungkin dadine api, diyakini hakul yakin. Kaya niku wau, jangan sampai napa niku mendewakan atau mengimani yang lain. Nah itu jadi tandingan bulian. Jadi membuat tandingan kepada Allah. Oh iki subur, tanah subur, masih tanah kering lek Gusti Allah nguripna kate lapo. Wong kabeh wae Gusti Allah. Nggih ta? Nggih. Mugi-mugi obrolan dalu niki diridhoi Allah, bisa Allah dadosaken ilmu lan amalan kang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah.
khususnya ibu-ibu tetap fikih ngaos teng bunyai nggih, karena ibu-ibu sangat penting sekali nggih urusan fikih niku wau. Lebih gamblang nggih nek kali bunyai, nggih nek kali kula untuk barang-barang sing nyelempit-nyelempit malah dadi guyonan kan ngoten. Jadi urusan fikih, urusan wong wedok tetep nggih, napa tidak selalu ngaji bareng ngeten iki. Nanti lek kula sanjang monggo bareng nggih bareng. Lek mboten nggih tetep ngaji teng bunyai kali fikihne dipahami. Ngoten nggih saged dipahami nggih. Mugi-mugi Allah paring ridho. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah. Wa tudahhiruna biha min jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilna wa akfina fi 'ilmina fi rizqina ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa ja'alna hafdhan ka hafdhal mursalin wa ja'alna ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi karamati wa bi barakati bi sirri haqqi ilman ladunyal kubra fi kulli sa'atin yuntafa'u bihi fi dini wa dunya wal akhirah ya ilahal awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al al-mahad al-islam ya salafi asatul abiyat al-munfaridin aminatan mutmainnah ya Allah. Aminatan mutmainnah ya Allah. Sakinatan mawaddah wa rahmah ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al Indonesia minal masyriqi lil maghribi aminatan mutmainnah ya Allah. Sakinatan mawaddah wa rahmah ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Obrolan malam ini namanya obrolan di mboten luput kali kesalahan kekeliruan pilih wonten napa kesalahan kekeliruan nggih kita ngobrolaken dawuh kepada Allah muga-muga dipun syukur dening Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.